Dan akhirnya, Realme masukin juga 5G hemat hore di 3 jutaan. Vivo kan udah tuh. Nah, kalau Oppo kapan? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Realme Narzo 50 5G. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Paket dari Realme Narzo 50 5G datang juga. Kita pre-order dari tanggal 24 Mei dan sampainya di tanggal 28 Mei. Cukup cepat untuk ukuran pre-order. Kita beli pas for sale di 3,1 juta kurang 1000 dan harga SRP-nya di Shopee 3,4 juta kurang 1000 untuk varian 6/128 GB. Kalau di web resminya lebih murah cepet. Tahu deh, ini kebijakan harganya kayak gimana? Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia dus dari Realme Narzo 50 5G. Gak ada bonus-bonus apa gitu kayak yang Vivo. Warna dasarnya biru muda dan ada tulisan Narzo 50 5G di pojok kiri atas. Terus ada tulisan Narzo yang cukup besar dan semua elemennya vertikal. Di sisi bawah ada logo Realme, di kiri dan kanan ada tulisan Narzo by Realme, dan di belakang ada nilai jual HP ini kayak chipset Dimensity 810, layarnya 90Hz, ketebalan di 8,1 mm, baterainya di 5000 mAh, chargernya 33 watt, dan RAM-nya katanya sih up to 11 GB. Padahal mah cuma 6 GB, yang sisanya cuma virtual. Ya udah, kita lihat dulu paket di dalam penjualannya. Di dalam dusnya kalian akan menemukan buku manual, kartu garansi, SIM ejector, jelly case standar, kabel USB Type-C, dan kepala charger di 33 watt. Dan udah segitu aja, abis ini kita detailin unitnya. Dan ini dia bodi dari Realme Narzo 50 5G. Garis desainnya cukup elegan dengan satu warna. Bahan dasarnya plastik berfinishing doff dengan tekstur karbon yang cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Terus ada tulisan kecil Narzo Design by Realme di pojok kiri bawah. Untuk frame kameranya sendiri berbentuk persegi panjang dengan dua lensa dan dual flash dengan platform yang cukup tipis. Untuk desain pinggirnya sekarang sudah mengotak kayak tren zaman sekarang, dan karena dimensinya cukup compact dan tipis, jadinya cukup berhasil lah di sini. Di sisi atas ada secondary microphone, di sisi kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor, di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe hybrid beserta tombol volume, dan di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, mikrofon utama, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,5 inch yang sayangnya masih bertipe water drop. Kayaknya retronya nggak cuma pinggiran mengotak, tapi water drop juga nih sekarang. Tapi ya seenggaknya 3 jutaan yang Realme sekarang udah stereo speakernya. Dan speaker keduanya yaitu nyatu di earpiece. Bezelnya cukup tipis untuk kiri kanan atasnya, tapi bagian dagunya lumayan tebal. Dan segitu aja, abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 810, RAM-nya 6 GB dan storage-nya di 128 GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya udah stereo. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%, refresh rate kita lock di 90Hz. Dan untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita mendapatkan skor di 386 ribuan. Untuk game pembuka kita akan mainkan Genshin Impact. Settingan rekomendasi di HP ini hanya di lowest 30 fps dan kita coba naikkan dulu ke low 60 fps. Hasilnya bukan yang tersmooth untuk Genshin Impact tapi cukup playable. Saat di Mondstadt, FPS-nya maintain di 32-38 fps-an, pas lagi di dungeon bisa tembus 50-an fps walau jarang, dan rata-rata ada di 41-47an fps. Dan pas lagi ribut di open map bisa drop ke 27 fps-an dan rata-rata ada di 32-41 fps-an di open map.
Terus kita coba naikkan lagi ke medium 60 fps dan di sini udah mulai keteteran. Saat di Mondstadt fps-nya bisa drop ke 21 fps-an dengan rata-rata di 31 fps-an. Dan kalau di dungeon sih fps terendahnya ada di 35 fps-an dan rata-rata masih di atas 40-an. Kalau lagi ribut di open map bisa drop ke 14 fps-an dengan fps rata-rata di 27 sampai 32 fps. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 10% dan untuk suhunya sendiri ada di 47 derajatan paling tinggi. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Free Fire Max dan kita langsung geser semua settingannya di rata kanan, yaitu di Max, High Frame Rate, dan Shadow-nya on. Untuk pengalaman di dalam game ya, HP ini udah mantap banget lah handle game ini. Semua tekstur nggak ada yang ke-skip karena telat di render, pergerakan karakternya cukup smooth karena nggak ada FPS yang drop. Feel tentunya cukup responsif dan FPS-nya bisa maintain di atas 52 FPS-an. Dan sedrop-dropnya paling ke 48 FPS-an, jadi cukup oke lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8% dan untuk suhu tertingginya ada di 45 derajatan paling tinggi. Untuk game ketiga kita akan mainkan FIFA Mobile. Settingan default yang kita dapat cuma di medium 30 fps dan ini mentok. Experience kita sih untuk HP ini ya berasa cukup kurang. Walau sebenarnya game bola tuh nggak butuh FPS terlalu tinggi. Selain itu di game ini satu-satunya dari playlist kita yang nggak bisa dihubungin sama game monitor bawaan Realme untuk nge-track FPS-nya ada berapa. Dan beberapa kali kita force close di game ini. Intinya FIFA belum maksimal lah menurut kita buat handphone ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 8% dan untuk suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends dan di sini settingan rekomendasinya di normal high. Untuk feel di dalam gamenya cukup nyaman. Semua tekstur di dalam gamenya juga bisa kerender dengan sempurna pas lagi tembak-tembakan ataupun pas legend kita lagi ngeluarin spesialisasinya. Untuk FPS yang nggak pernah turun dari 39 FPS dan feel sentuh layarnya cukup responsif. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 9% dan suhu tertingginya ada di 43-44 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan Call of Duty Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main mentok settingannya di grafis medium dengan frame rate high. Dan sampai saat ini Dimensity belum juga dibukain frame rate yang lebih tinggi dari Call of Duty Mobile. Kemudian kita main di multiplayer 12x12. Hasilnya seperti yang udah-udah, FPS-nya cukup aman dan emang di multiplayer ini FPS-nya bisa nyampe di 60-an ya. Nggak ada drop yang ganggu, paling banter ada di 53 FPS-an. Feel tentunya cukup responsif dan pergerakan karakter kita juga cukup smooth. Habis itu kita coba main lagi di Battle Royale Alcatraz dan di mode ini biasanya emang mode paling enak ngetes FPS dan ternyata di sini juga cukup aman. Semua tekstur di dalam game ini terrender dengan baik, pergerakan karakter kita juga cukup lancar walau kita lagi tembak-tembakan dan kondisinya cukup rame. FPS-nya paling rendah cuma di 37-an FPS dan hitungannya cukup aman lah. Untuk feel sentuh layarnya juga cukup responsif. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini berkurang 8% dan untuk suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 43 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends dan di sini settingan grafik tertingginya cuma di high tapi frame rate-nya udah bisa di super frame rate atau di 90 fps.
Tapi sayangnya pas kita mainin FPS-nya kayak di lock di 60 FPS dan nggak beranjak naik juga. Bahkan kita udah coba reload tapi tetap gak ngefek. Terlepas dari itu, feel di dalam gamenya sendiri aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Gak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal ke render walau intensitas kita lagi rame kayak lagi war. Semua efek grafis di dalam gamenya keluar dengan sempurna dan feel sentuhnya masih cukup responsif. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 7% dan suhu tertinggi yang bisa kita capture cuma di 41 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya di sini hanya support di balance ultra. Untuk smooth extreme masih di lock. Terus kita coba dulu main di TDM. Untuk gyronya di sini menggunakan software dan udah pasti nggak responsif. Terus pengalaman kita di dalam gamenya udah sangat lancar dan FPS-nya stabil banget di 38 sampai 40-an FPS. Dan kita juga tidak menemukan frame drop dan feel sentuh layarnya tetap responsif. Terus kita tetap lanjutin untuk di Battle Royale dengan settingan yang sama dan pengalaman kita juga cukup mirip dengan TDM di mana secara FPS cukup aman di antara 37 sampai 40-an FPS, pergerakan karakter kita cukup smooth, tekstur di dalam game terrender dengan baik dan feel sentuhnya juga cukup responsif dan cukup oke lah untuk ukuran HP 3 jutaan. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 8% dan suhu tertinggi yang bisa kita capture ada di 42 derajatan. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya, apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya skornya tetap stabil di 388 ribuan. Overall, kalau kalian gak masalah dengan gyro hardware, handphone ini cukup oke lah untuk handphone 5G di 3 jutaan. Yap, HP ini termasuk HP 5G 3 jutaan hemat hore yang cukup menarik. Tentunya kalau kalian dapat flash sale ya. Terus dengan beberapa pengorbanan yang mungkin jadi deal breaker buat kalian. Terutama tidak adanya gyro pada handphone ini. Karena biasanya ini bakalan dicari-cari sama player game tembak-tembakan. Sisanya untuk game yang jadi playlist kita buat kalian yang player FIFA, skip dulu deh handphone ini. Kalau untuk Genshin Impact selama kalian mainnya masih di bawah low, ya masih aman-aman aja lah. Dan untuk Mobile Legends walau udah kebuka framerate support tapi kenyataannya di dalam gamenya masih belum berjalan dengan semestinya. Sisanya cukup oke dan standar-standar aja kayak HP 3 jutaan hemat hore pada umumnya, dimana game-game yang berjalan dengan lancar at least di 40-an FPS. Oh iya, kita mau kasih kredit di speaker yang kenceng banget dan enak diajakin main game. Bahkan cukup bisa diandalkan untuk nge-track step musuh. Mungkin gara-gara speakernya yang butuh power yang lebih gede, jadinya baterainya agak lebih boros daripada Vivo T1 5G. Well, segitu dulu dari kita. Untuk full reviewnya seperti biasa, kita cobain dulu. Dan tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!